digunakan adalah FIFO ya. Jadi yang persediaan awal ini awalnya 100 unit, sudah dijual 80, tentu tinggal 20. Kan? Inilah yang 20, sisanya tadi. Dikali 6.000 karena harganya 6.000 ini. Kemudian karena yang dijual di sini 120 unit, tentu masih kurang 100 lagi karena baru ada 20. Maka yang 100 unit kekurangannya ini diambil dari pembelian ini, pembelian berikutnya. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan tentang jurnal umum dan jurnal penutup persediaan barang dagang dengan menggunakan metode perpetual. Sobat milenial, ini sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mencatat persediaan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode periodikal dan metode perpetual. Untuk pembahasan kali ini kita ke metode perpetual. Dan kita awali dengan jurnal umum. Untuk lebih mudah kita memahaminya, sekarang kita langsung ke pembahasan kasus ya. Mana di sini ada PT Anak Manja sebagai distributor suatu produk dengan menggunakan arus via FIFO untuk persediaan. Semua pembelian dan penjualan dilakukan secara kredit. Kemudian ini ada informasi yang berhubungan dengan masalah persediaan di bulan Oktober 2021. Ada persediaan awal, kemudian ada penjualan, dan ada pembelian. Dari data ini, kita diminta untuk buatlah semua jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas. Ini transaksi ini ya. Dan yang kedua, nanti buatlah jurnal penutup dan hitunglah besarnya laba bruto. Kita langsung saja untuk yang pertama ini. Kita siapkan dulu untuk kertas kerja. Dan kita lihat di transaksi yang pertama ini, 1 Oktober. Ini persediaan 100 unit dengan harga 6.000. Ini untuk persediaan yang tanggal 1 ini merupakan persediaan awal, bukan transaksi pembelian atau penjualan. Sehingga untuk persediaan awal ini tidak perlu dilakukan pencatatan dalam jurnal. Tanggal 1 ya, tidak ada jurnal. Kemudian kita lanjut yang kedua, tanggal 4. Penjualan 80 unit seharga 8.000. Ini penjualan. Karena di sini penjualannya secara kredit, berarti yang tanggal 4 ini akan mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan sebesar 640.000 dikalikan 80 unit dikali 8.000 dapatlah 640.000. Karena metodenya di sini yang digunakan metode perpetual, jadi pada saat penjualan di sini akan ada satu jurnal lagi yang akan kita buat, yaitu pengakuan beban pokok penjualan atas barang yang dijual, yaitu dengan cara mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang. Besarnya adalah 480.000. Ini dari mana diperoleh? Perlu diingat di sini metode yang digunakan adalah FIFO. Artinya, barang yang pertama kali masuk akan dijual untuk pertama kalinya. Berarti harga yang 480.000 ini diperoleh dari 80 unit dikali 6.000. Ini 80 unit barang yang dijual, dan harganya ini karena hanya ada persediaan awal ya, maka kita ambil cukup yang 6.000 ini. Karena sudah mencukupi 80 dari 100 persediaan yang ada. Berarti 80 unit dikali 6.000, dapatlah 480.000. Kemudian yang berikutnya ya, tanggal 11, di sini pembelian 150 unit harganya 6.500. Pembelian ya. Karena metodenya metode perpetual, maka untuk pembelian ini akan diakui sebagai persediaan barang dagang.
dan di kreditnya hutang dagang, karena di sini masih kredit. Jadi bukan dicatat sebagai pembelian ya, tapi sebagai persediaan barang dagang sebesar 975.000. Ini diperoleh dari 150.000 dikali 6.500. Kemudian berikutnya tanggal 13, penjualan 120 unit harganya 8.750. Jadi di sini karena penjualannya masih kredit, dia akan mendebit akun piutang dagang dan mengkredit penjualan sebesar 1.050.000. Ini dikalikan ya, 120 dikalikan dengan 8.750. Dapatlah 1.050.000. Kemudian satu jurnal lagi yang perlu kita buat yaitu pengakuan beban pokok penjualan atas barang yang dijual. Yaitu dengan cara mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang. Besarnya adalah 770.000. Ini diperoleh dari 20 unit dikalikan dengan 6.000 dan 100 unit dikalikan 6.500. Nah, metode di sini yang digunakan adalah FIFO ya. Jadi yang persediaan awal ini awalnya 100 unit, sudah dijual 80, tentu tinggal 20. Oke, inilah yang 20, sisanya tadi. Dikali 6.000 karena harganya 6.000 ini. Kemudian karena yang dijual di sini 120 unit, tentu masih kurang 100 lagi karena baru ada 20. Maka yang 100 unit kekurangannya ini diambil dari pembelian ini, pembelian berikutnya. Kita ambil 100 unit, kalikan 6.500 ini. Jadi sekarang barang yang dijual sudah pas 100 unit. Ini 20 tambah 100, 120. Sesuai dengan ini ya. Maka dapatlah hasil 770.000. Kemudian yang berikutnya tanggal 20. Pembelian 160 unit, harganya 7.000. Berarti kalau pembelian perlu diingat ini metodenya perpetual, maka akan diakui sebagai persediaan barang dagang dan barang dagang karena masih kredit. Besarnya adalah 1.120.000. Ini diperoleh dari 160 dikalikan dengan 7.000. Maka dapatlah 1.120.000 ini. Kemudian tanggal 27, penjualan 100 unit dikalikan dengan harga 9.000 per unit. Berarti akan kita buat di sini jurnalnya. Yang pertama adalah mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan ya. Karena di sini masih kredit. Besarnya adalah 900.000. Ini diperoleh dari 100 unit dikali dengan 9.000. Dapatlah 900.000. Kemudian kita buat jurnal pengakuan beban pokok penjualan, yaitu dengan cara mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang. Besarnya adalah 675.000. Ini diperoleh dari, karena barang yang dijual di sini adalah 100 unit, untuk persediaan menggunakan metode FIFO, yang persediaan awal tadi ini sudah habis ya, sudah dijual 100 unit. Yang pembelian 150, tadi baru diambil 100 unit ini. Berarti masih ada sisa 50. Berarti yang 50 kita ambil di sini, ini 50 dikalikan dengan 6.500. Ini harganya 6.500. Kemudian karena yang dijual 100 tentu masih kurang 50 lagi. Berarti yang 50 kita ambil dari pembelian berikutnya. Pembelian berikutnya kita ambil 50, harganya 7.000. Ini harganya 7.000. Jadi sekarang barang yang dijual sudah pas 100 unit ya. Yang pembelian tanggal 11 sudah diambil 50, nah sisanya tadi tinggal 50. Kemudian yang pembelian tanggal 20 sudah kita ambil 50. Jadi pas 100. Ini barang yang dijual 100. Dapatlah nanti jumlah harga 675.000. Jadi ini hasilnya diperoleh dari, ini dikalikan dulu, kemudian ini juga dikalikan, nanti hasilnya ditambahkan. Dapatlah ini. Begitu juga ini. Ini dikalikan dulu, kemudian ini dikalikan, kemudian hasilnya ditambahkan, dapatlah hasilnya ini. Jadi inilah jurnal untuk mencatat pembelian dan penjualan
untuk metode perpetual. Selanjutnya, kita ke jurnal penutup dan perhitungan laba bruto. Jadi, mengapa di sini langsung ke jurnal penutup tanpa jurnal penyesuaian? Karena dengan menggunakan metode pencatatan perpetual, di sini kita tidak memerlukan jurnal penyesuaian atas persediaan. Jadi, jurnal penyesuaian itu hanya diperlukan ketika kita menggunakan metode periodikal. Logikanya adalah karena pada saat pembelian di sini, untuk barang dagang sudah langsung diakui sebagai persediaan barang dagang. Ini contohnya di sebelah debit. Kemudian pada saat terjadi penjualan, persediaan barang dagang sudah berkurang dengan adanya pengakuan beban pokok jualan ini. Sehingga saldo persediaan barang dagang sudah menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Pada awalnya di sebelah debit, kemudian karena dijual sudah berkurang. Berarti antara catatan akuntansi dengan fisik yang ada sudah sama ya. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan penyesuaian di akhir periode. Dan untuk pembuatan jurnal penutup ini, perlu diingat bahwa yang pertama akan ditutup nanti adalah pendapatan ya. Dalam hal ini adalah penjualan. Kemudian yang kedua, kita akan menutup semua jenis beban. Dalam hal ini adalah beban pokok penjualan. Maka jurnal yang dapat dibuat untuk penutup akhir periode, yang pertama kita akan menutup penjualan. Jadi kita buat, karena di sini penjualan di sebelah kredit, pada saat penutup tentu menjadi di sebelah debit. Dan di kreditnya ikhtisar laba rugi. Besarnya adalah 2.590.000. Dari mana angka ini diperoleh? Kita jumlahkan penjualan yang ada dalam jurnal umum. Yang pertama, 640.000 penjualannya. Dan yang kedua ini penjualan, 1.050.000. Kemudian yang ketiga ini penjualan, 900.000. Jadi kalau ketiganya ini dijumlahkan, dapatlah 2.590.000. Kemudian yang kedua, kita akan menutup beban pokok penjualan. Karena di sini beban pokok penjualan di sebelah debit, maka ketika kita membuat jurnal penutup harus di kredit. Dan di debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Berapa duitnya? 1.925.000. Ini diperoleh dari penjumlahan saldo ini. Beban pokok penjualan yang pertama 480.000, ditambah yang kedua 770.000, ditambah yang ketiga 675.000. Jadi ketiganya ini kalau ditambahkan menjadi 1.925.000. Jadi dengan dibuatnya jurnal penutup ini, untuk saldo akun penjualan dan beban pokok penjualan sekarang sudah 0. Karena yang di sini sebelumnya penjualan di kredit, sekarang menjadi di debit dengan jumlah yang sama. Kemudian beban pokok penjualan dalam jurnal umum di debit, di jurnal penutup di kredit dengan jumlah yang sama. Maka saldonya sudah 0. Selanjutnya kita hitung untuk laba bruto atau laba kotor. Di mana nanti untuk laba kotor atau laba bruto itu akan diperoleh dari penjualan dikurang beban pokok penjualan. Jadi penjualan kita ambil dari sini, jualannya 2.590.000 ini. Kemudian beban pokok penjualan kita ambil dari sini, 1.925.000 ini. Maka dapatlah laba kotor atau laba bruto sebesar 665.000. Jadi inilah laba kotor dengan menggunakan metode perpetual, yang pada dasarnya akan sama ketika kita menggunakan metode periodikal.